Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Bagaimana dengan keadaan level jiwa Anda saat ini? Besar harapan saya kita semua terus berjaga dan terjadi peningkatan dalam level jiwa kita. Dan jangan lupa untuk aktifkan GPS kita, Alkitab kita yang terus dibaca, karena Tuhan sedang membawa anak-anaknya untuk masuk dalam satu era yang benar-benar baru, era yang belum pernah kita alami sebelumnya. Untuk itu Tuhan mau supaya kita anak-anaknya selalu berjaga dan bersiap untuk alami hal-hal yang besar bersama dengannya. Mohon maaf, saya baru kembali dapat membuat teaching series yang ke-19 setelah hampir 3 minggu saya tidak membuatnya. Kenapa? Karena beberapa waktu ini saya fokuskan untuk saya lebih banyak membuat short video. Kenapa? Karena waktu saya melihat analisa audiens yang diberikan oleh YouTube kepada Kava Ministry, saya melihat jumlah audiens yang menonton video dengan durasi panjang itu kebanyakan berada di usia yang seumuran dengan saya, jadi sekitar usia 50 tahun ke atas. Tetapi waktu saya membuat short video, saya melihat yang menontonnya jauh lebih beragam usianya. Khususnya saya melihat anak-anak muda juga usia dewasa muda mulai ikut bergabung menonton apa yang disajikan oleh Kava Ministry, karena kerinduan Kava Ministry juga untuk menjangkau generasi muda sehingga mereka juga dapat mengalami pembaharuan pola pikir. Makanya saya dalam beberapa waktu ini aktif untuk membuat short video yang sebenarnya itu semua berisi pengajaran yang sudah pernah kita bahas di video panjang. Dan untuk itu semua saya mohon untuk Kava Ministry ini dapat ditopang dalam doa supaya dapat menyajikan yang terbaik dan dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan terima kasih untuk semua yang terus berdoa untuk pelayanan ini. Terakhir kemarin kita di teaching seri yang ke-18 kita membahas tentang bagaimana kita sudah ada di level jiwa yang ketiga, level jiwa yang tertinggi yang kita kenal dengan Nesyama, di mana kita mendapatkan pesan Tuhan waktu kita mau membahas tentang bagaimana kita memasuki era AI. Ternyata itu menggambarkan tentang level jiwa Nesyama atau era di mana kita menggunakan dimensi pikiran. Dan sehubungan dengan kita akan memasuki tahun yang baru, dalam beberapa hari lagi kita sudah akan masuk kepada tahun 2025, maka ada beberapa pesan Tuhan yang akan disampaikan untuk supaya kita dapat menjaga Nesyama kita sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Oke, kembali kita melihat kitab Yosua, karena kita mendapatkan pesan Tuhan di kitab Yosua ini untuk lebih lagi diperhatikan bagaimana Yosua dapat memasuki tanah perjanjian. Di mana waktu itu kita mau melihat di awal bagaimana Yosua masuk tanah perjanjian, kota pertama yang harus ditaklukkan yaitu adalah kota Yeriko. Dan kita mau melihat ada di kitab Yosua 6 di mana bangsa Israel mengalami kemenangan gilang gemilang, di mana Tuhan bersama dengan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua membuat bangsa Kanaan menjadi takut dan gemetar. Bagaimana tidak, karena tembok Yeriko yang begitu tebal, tinggi dan kokoh bisa dirobohkan dengan cara yang tidak lazim yang digunakan oleh orang dunia. Tembok ini roboh karena mendengar suara shofar dan suara sorak-sorai dari bangsa Israel. Dan untuk kita punya gambaran tentang ini, saya mengajak kita semua untuk kita dapat melihat bagaimana kondisi tembok Yeriko sebelum dirobohkan. Sedikit kita mau melihat dahulu kota Yeriko. Kota Yeriko menurut para arkeolog yang menemukannya mengatakan bahwa kota Yeriko ini adalah kota pemukiman yang tertua dan cukup besar, dan masih ditemukan sisa-sisanya, lokasinya dengan tepat, dan mereka dapat menggambarkan bahwa kota Yeriko ini cukup besar karena
karena mereka dapat menghitung luas dari kota Yeriko ini adalah sekitar 40.000 meter persegi, dan kota ini dikelilingi oleh benteng yang kuat. Pada tahun 1931 ada seorang yang bernama John Garstang, dia seorang arkeolog juga. Dia menemukan reruntuhan tembok Yeriko dan dia dapat melihat bahwa ternyata benteng dari Yeriko ini terdiri dari 2 lapis tembok yang kokoh. Yang pertama kita bisa lihat di layar itu adalah tembok luar. Tembok luar itu tebalnya kurang lebih 6 kaki atau sekitar 1,8 meter, hampir 2 meter ya. Kemudian dengan ada jarak beberapa meter, kita melihat di situ ada sekitar 12 sampai 15 kaki atau sekitar 3,6 sampai 4,5 meter. Baru kita temukan tembok yang kedua, tembok yang lebih dalam, dan tembok dalamnya itu tebalnya sekitar 12 kaki atau sekitar 3,6 meter. Jadi kita dapat melihat di sini ya, ternyata tembok Yeriko itu benar-benar kokoh karena terdiri dari 2 lapisan tembok yang kokoh. Dan juga kita dapat melihat di layar bahwa tinggi dari tembok Yeriko ini adalah kurang lebih 30 kaki atau 9 meter. Makanya dari apa yang digambarkan ini kita dapat memahami ya tentang bagaimana waktu itu para pengintai yang dikirimkan Yosua itu datang ke rumah Rahab. Dan kalau kita baca di Yosua 2 ayat 15, rumah Rahab ini ada di atas tembok Yeriko ini. Jadi kalau kita mau melihat gambaran ini, kita paham kenapa Rahab itu bisa membangun rumah di atas tembok, karena memang temboknya itu luas dan bisa memungkinkan untuk dia tinggal di situ. Dan kalau tadi kita melihat tinggi dari tembok Yeriko ini kurang lebih 9 meter, maka kalau kita mau mengukur dari tembok pertama kemudian ada jarak lalu tembok kedua, maka lebar dari tembok Yeriko ini cukup tebal, kurang lebih ada 10 meter. Dan kalau kita berpikir secara logika, maka rasanya tembok ini agak sulit untuk dirobohkan dengan menggunakan kekuatan manusia, karena John Garstang juga menemukan tembok ini ditemukan hancur berkeping-keping. Artinya ada sesuatu yang dapat merobohkan tembok Yeriko ini. Kalau kita mau melihat pada keadaan kita saat ini, mungkin kita akan berpikir satu-satunya yang memungkinkan tembok ini hancur lebur adalah kekuatan gempa yang hebat, yang berkekuatan mungkin sekitar 6 atau 7 skala Richter. Dan saya melihat juga para arkeolog berpendapat yang sama. Terjadi sesuatu getaran yang hebat di sana sehingga menyebabkan tembok ini dapat rubuh. Tetapi kalau kita mau kembali ke Alkitab ya, karena kebenaran itu ada di situ, kita mau melihat bahwa tidak ada terjadi gempa di situ. Yang ada adalah bagaimana adanya kekuatan dari anak-anak Tuhan yang bersorak-sorai dengan nyaring, dan juga adanya tiupan shofar yang mereka bunyikan. Kita akan melihat kitab Yosua 6. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 5. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar masuk. Jadi kelihatannya kondisinya mereka tahu mereka akan diserang, maka Yeriko juga membuat penjagaan dengan menutup pintu gerbangnya. Kemudian yang ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Jadi waktu mereka berkeliling ini ada imam-imam juga yang berjalan dengan membawa tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakalanya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan
dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi kalau kita mau melihat apa yang terjadi di sini, bagaimana Tuhan memberikan strateginya, memberikan pikirannya, memberikan nesiamanya kepada Yosua, bagaimana mereka dapat memenangkan kota Yeriko ini dengan cara dan pikirannya Tuhan. Dan kita melihat bangsa Israel lewat kepemimpinan Yosua berjalan seirama, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel berbaris mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Jadi selama 6 hari, 1 kali dalam 1 hari, dan di hari yang ke-7 mereka harus berkeliling 7 kali. Jadi kalau kita mau lihat berapa kali orang Israel itu mengelilingi tembok Yeriko, itu adalah 13 kali. Kemudian di putaran terakhir kita lihat Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel harus berteriak ketika para imam meniup trompet, dan kita lihat saat itulah saat dimana tembok itu runtuh. Dan kalau kita masuk dalam situasi bagaimana bangsa Israel, kita dapat paham bahwa kondisi bangsa Israel pastinya waktu itu mereka juga galau dan gentar. Kenapa? Karena mereka pasti melihat tembok yang begitu kokoh dan tebal, pasti rasanya sulit untuk mereka dapat percaya mereka dapat merobohkannya. Dan saya juga membaca satu literatur yang menuliskan bahwa untuk mengelilingi kota Yeriko dengan berjalan kaki dengan kecepatan yang biasa itu diperlukan kurang lebih sekitar 4-6 jam. Jadi kita dapat bayangkan setiap harinya bangsa Israel ini harus berjalan sekitar 4 atau 6 jam mengelilingi kota Yeriko. Tetapi kita mau melihat saat ini di hari yang ke-7 mereka harus berkeliling 7 kali. Mengingat 1 hari itu adalah 24 jam, maka kalau kita mau melihat dalam 1 putaran itu memerlukan 4-6 jam, maka kalau dengan kecepatan yang sama rasanya bangsa Israel tidak bisa memenuhi mereka 7 kali untuk berkeliling. Makanya saya yakini di hari yang ke-7 kecepatan bangsa Israel berjalan pasti lebih cepat. Kalau kita mau menghitung bagaimana 24 jam itu dibagi 7, jadi kemungkinan rata-rata mereka berjalan sekitar kurang lebih 3 jam. Artinya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Jadi di hari yang ke-7 kita melihat bangsa Israel benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk mereka dapat berjalan lebih cepat sehingga mereka dapat mengelilingi 7 kali kota Yeriko ini. Dan bayangkan di hari yang ke-7 ini adalah keadaan yang cukup melelahkan, karena kita melihat kalau tadinya mereka 1 hari itu hanya 1 putaran, dan di hari ke-7 ini 7 kali putaran berkeliling. Pastinya kondisi ini tidak mudah dan energi mereka pasti terkuras. Dan apalagi kalau kita baca selama berkeliling mereka tidak boleh bicara, mereka harus diam, tidak boleh mengeluarkan suara, tidak boleh berbicara. Kita mau baca ayatnya dahulu ya supaya kita punya pemahaman yang lebih lengkap. Kita baca di Yosua 6 ayat 10. Saya bacakan ayatnya. Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Wow, ini gak mudah. Di dalam kelelahan mereka harus benar-benar diam. Bangsa Israel ada dalam kondisi yang tidak mudah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita saat ini dalam keadaan lelah, juga mengalami tekanan atau pressure, biasanya sebagai manusia kita itu untuk meluapkan emosi kita biasanya kita mengeluarkan kata-kata. Tetapi
Tetapi di sini mereka disuruh diam. Ini tidak mudah. Ini tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak pernah dilatih untuk ini. Di sini benar-benar perlu yang namanya penundukan pikiran kita sepenuhnya kepada pikiran Tuhan, karena pasti kondisi ini kondisi yang tidak mudah. Dan untuk lebih jelasnya apa yang menyebabkan tembok Yeriko ini dapat hancur berkeping-keping, kita mau lebih lagi baca di Yosua 6 ayat 16, 20 dan 21. Saya bacakan ayatnya. Lalu pada ketujuh kalinya, jadi ini pada putaran yang terakhir, pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Nah, dari sini kita benar-benar sudah sangat jelas bahwa kemenangannya ini berasal dari suara shofar yang ditiup oleh imam orang Yahudi dan juga sorak-sorai yang nyaring dari bangsa Yahudi waktu mereka diperintahkan oleh Yosua untuk bersorak. Jadi kita mau melihat ada bunyi yang dihasilkan dari shofar dan juga sorak-sorai bangsa Yahudi yang nyaring ini membuat satu kekuatan yang luar biasa, seperti kekuatan gempa bumi berskala 6-7 skala Richter. Nah, sekarang kita tinggalkan dahulu cerita Yosua dan bangsa Israel ini. Kita sejenak kembali dulu ke level jiwa yang dipahami oleh orang Yahudi, karena ada pesan Tuhan yang mau disampaikan di sini. Kalau kita mau melihat di layar, itu adalah skema level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Maka kalau kita melihat yang berhubungan dengan yang namanya perkataan, maka itu berhubungan dengan level jiwa yang kedua, yaitu ruah. Kita perhatikan level jiwa yang kedua yang kita kenal dengan ruah, itu adalah tempat dari emosi, ego, keinginan, ya, passion, desire, kemudian imagine, itu ada di situ semua. Dan ruah ini manifestasinya adalah perkataan. Jadi ruah seseorang ini dapat dikenali dari perkataannya. Dan tadi kita melihat bagaimana bangsa Israel disuruh untuk tidak mengeluarkan suara. Jadi apa yang Tuhan mau supaya kita pahami? Kenapa Tuhan memerintahkan demikian? Kita coba memahaminya dengan menggunakan apa yang sudah kita bahas tentang level jiwa ini, ya. Dengan Tuhan memerintahkan bangsa Israel menahan perkataannya, maka level jiwa mereka sebenarnya sedang dibawa naik mendekati sempurna. Kita mau kembali melihat apa yang sudah kita pernah pelajari, yaitu tentang skala Hawkins, di mana kita bisa lihat di layar di situ. Skala Hawkins ini dibagi dua, yaitu dengan batasnya adalah garis merah. Yang ada di bawah garis merah itu adalah level force, dan yang ada di atas garis merah adalah level power. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita memiliki level jiwa yang ada di atas garis merah, yaitu level power. Makanya waktu tadi bangsa Israel disuruh menutup mulut. Kenapa? Karena dia tahu dalam keadaan tertekan itu manusia biasanya jatuh kepada yang namanya level force. Kita bisa lihat di level force itu ada apa saja, ada malu, kecewa, takut, dan sebagainya. Dan waktu orang itu ada di level force, maka mereka akan mudah untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Dan waktu mereka memikirkan hal-hal yang negatif, maka
luapan emosi mereka juga akan dikeluarkan lewat kata-kata. Dan biasanya waktu seseorang dalam keadaan tertekan, biasanya kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata negatif. Bisa kata-kata putus asa atau juga kata-kata makian, kata-kata amarah. Dan semakin kita membuka mulut kita dalam kondisi seperti ini, maka level jiwa kita akan semakin terpuruk. Dan waktu kita semakin terpuruk, kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan untuk kita bisa menerobos apapun yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita mau melihat tadi di level jiwa orang Ibrani, ya, kembali ke level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, maka level ruah ini digambarkan sebagai Isyah. Kita pernah membahasnya. Isyah ini dalam bahasa Indonesianya adalah perempuan. Perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan yang ada di Taman Eden, bicara tentang Hawa. Ruah inilah yang menjadi pintu gerbang masuknya hal-hal yang membuat jiwa kita tercemar. Kita ingat ya, bagaimana Taman Eden itu tercemar dimulai dari Hawa yang jatuh karena bercakap-cakap, membuka mulut terhadap ular. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dengan ruah yang tercemar, kalau kita lihat di Taman Eden, dia juga mencemari Adam. Adam itu gambaran dari apa? Gambaran dari Neisyama. Jadi bicara ruah yang tercemar ini juga membuat Neisyama kita menjadi padam. Kita belum belajar lebih lagi tentang Neisyama, tapi bicara tentang Neisyama ini bicara bukan soal tercemar, tapi kalau di tempat ini bicara tentang terang atau gelap. Bicara Neisyama ini adalah wadah yang berupa terang. Jadi saat ruah ini tercemar, maka yang terjadi adalah Neisyama atau kondisi Adam itu berubah dari Neisyamanya yang murni, yang bersinar karena ada terang Tuhan, menjadi gelap. Makanya Adam akhirnya diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena kondisi Adam yang tercemar itu membuat kondisi Neisyamanya menjadi gelap. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu, makanya Adam diusir dari Taman Eden. Jadi dari sini kita paham ya, untuk menjaga Neisyama kita penting sekali untuk kita juga menjaga ruah kita, menjaga perkataan kita. Nanti kita akan bahas ini di seri selanjutnya tentang Neisyama yang adalah terang. Maka kalau kita mau melihat kembali ke skala Hawking, kenapa Tuhan mau supaya anak-anaknya ada di level power? Karena di level power ini menggambarkan terang, dan di level force ini menggambarkan kegelapan. Makanya kita pernah membahas kalau kita mau berdampak, kita ini harus ada di level power. Bicara jiwa kita harus terang. Dan kalau kita mau melihat level tertinggi dari level power ini adalah pencerahan. Bicara tentang terang Tuhan yang kemarin kita sudah bahas. Kalau ada orang yang sampai di level ini, maka biasanya dia dapat menginfluence sekitar 70 juta orang. Jadi gelombang yang ada di level ini sangat kuat terangnya dan sangat sempurna. Makanya inilah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel waktu mereka berkeliling. Tuhan sedang membuat level jiwa mereka itu naik ke level jiwa yang super. Makanya waktu mereka bersorak-sorai bersama, itu menjadi kekuatan yang dahsyat, menjadi kekuatan seperti gempa 7 skala Richter. Jadi artinya secara fisik pun itu bisa direalisasikan. Jadi benar-benar kita mau melihat di sini bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk benar-benar kita memahami tentang level jiwa kita.
Jadi kalau kita mau melihat orang yang dapat menjaga level jiwanya, apalagi mereka bisa sampai ke level pencerahan, itu adalah orang-orang yang punya terang Tuhan yang luar biasa, orang-orang yang sempurna. Dan ini juga tertulis di Alkitab di Yakobus 3 ayat 2, di mana di situ dikatakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesempurnaan jiwa itu terjadi waktu kita dapat menjaga perkataan kita, dan mengujinya bukan saat kita dalam keadaan baik. Waktu kita ada dalam keadaan baik, pasti perkataan kita juga baik, tetapi kita mengujinya waktu kita dalam tekanan yang sangat kuat, masihkah kita dapat mengeluarkan perkataan yang baik? Itulah tanda dari orang-orang yang sempurna. Dan Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka diajak naik level yang sempurna. Akibatnya apa? Waktu mereka bersorak-sorak secara bersama-sama, kekuatan yang luar biasa. Ini saya katakan kemarin bahwa anak-anak Tuhan kalau ada di level ini, itu akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Itulah kekuatan yang namanya dunamos. Makanya tadi waktu kita lihat bangsa Israel bersorak-sorai bersama-sama, kekuatannya seperti gelombang elektromagnetik yang mungkin setara dengan kekuatan gempa 7 skala Richter. Dari sini apa makna yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita pun diperhadapkan dengan tembok masalah yang amat besar, tembok masalah yang menghadang berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tembok kemustahilan rasanya sangat besar dan kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Kita belajar dari ini semua. Kita hanya perlu bersandar kepada Tuhan, mendengar perintahnya, serta menjaga mulut kita supaya tidak tercemar. Karena keadaan yang tercemar itu membuat kita tidak punya power, tidak punya kuasa. Bersoraklah atau berbicaralah hanya pada saat Tuhan perintahkan. Maka saya yakin akan ada power yang keluar dari perkataan kita kalau kita benar-benar menjaga level jiwa kita, khususnya yang berhubungan dengan ruah. Bicara tentang apa? Keinginan, bicara tentang ego, emosi, desire, bicara passion, bicara imagine, bicara mimpi-mimpi kita. Dan kalau kita kembali tadi kepada cerita Yosua, bangsa Israel pasti sangat lelah dengan 6 hari berturut-turut berkeliling saja sudah sangat melelahkan, apalagi disuruh tutup mulut. Bahkan kalau kita lihat di hari ke-7 itu sangat mencekam, mereka pasti sudah sangat lelah. Seharian mereka 24 jam berjalan, melewati dinginnya malam, melewati siangnya panas terik, karena kalau kita lihat di padang gurun ekstrim cuacanya. Mereka terus berjalan, dan kalau kita melihat di putaran ke-7 mereka justru harus punya kecepatan yang lebih kuat. Jadi di tengah kondisi yang benar-benar mencekam, justru Tuhan melatih mereka untuk mereka dapat berjalan lebih cepat. Kita melihat di sini ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan bagi anak-anaknya. Dia sedang membangun kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Makanya di 2025 anak-anak Tuhan tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Mungkin kita mendapat berita yang begitu banyak tentang keadaan yang akan terjadi ke depan. Mungkin banyak tembok besar yang akan kita hadapi. Rasanya mustahil dan tidak mungkin kita untuk dapat merubuhkannya. Dan kalau Anda hari-hari ini mungkin merasakan tembok itu semakin kuat, rasanya tembok itu semakin kokoh, semakin tebal menghalangi Anda masuk tanah perjanjian, maka yang harus kita lakukan adalah sama-sama kita matikan semua suara yang melemahkan. Kita harus terus membangun jiwa kita dengan apa? Kita tidak membiarkan emosi kita, ego kita,
keinginan kita, passion kita, desire kita terus dipuaskan. Bagaimana kita dapat berkemenangan? Kita perlu yang namanya diam. Diam itu bicara apa? Bicara emosi, keinginan kita, passion kita, desire kita, imagine kita. Kita buat sampai di titik nol. Biarkan Tuhan yang penuhi kita dengan rohnya, yang mampukan kita untuk punya kekuatan. Kita tidak boleh kalah dengan yang namanya keinginan. Disitulah kalau kita dapat menguasainya, maka kita dapat masuk ke dalam level yang lebih lagi dari jiwa kita. Dan pastinya ini tidak mudah. Untuk itu kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita. Makanya kalau kita lihat di awal Yosua dan bangsa Israel masuk tanah Kanaan, di kitab Yosua, di Yosua 1 dan Yosua 2, waktu mereka baru masuk tanah Kanaan, banyak pesan Tuhan yang mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dulu saya pernah berpikir, kenapa Tuhan kan sudah masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, kenapa mereka harus kuatkan dan teguhkan? Bukankah mereka ini harusnya tinggal menduduki daerah yang Tuhan sudah janjikan? Ternyata Tuhan mau lebih lagi dari mendapatkan tanah perjanjian. Apa itu? Kita punya kesadaran bahwa kita punya kuasa yang dunamos ada di dalam kita, dan Dia mau kita ini menundukkan tanah Kanaan dengan kuasa yang ada di dalam kita, dengan power yang ada di dalam kita. Dia mau waktu kita masuk tanah perjanjian, kita tahu kita punya kuasa yang sama seperti kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada dalam kematian, di mana ada dunamos yang membangkitkan. Demikian juga Tuhan mau supaya kita tahu bahwa kita punya kuasa yang sama dengan kuasa yang menghancurkan tembok Yeriko. Dan kuasa itu bukan berasal dari luar, bukan ada malaikat yang menghancurkan tembok Yeriko, tapi kekuatan itu ada di dalam kita. Dunamos itu ada di dalam kita. Dan Tuhan mau waktu kita menduduki tanah perjanjian, kita punya kesadaran bahwa kita punya power. Makanya sekarang kita juga mengerti ya, kenapa di Alkitab Tuhan itu sangat marah kalau bangsa Israel bersungut-sungut, make a noise. Karena dengan bersungut-sungut level jiwa kita melemah, sehingga tidak ada power untuk lakukan terobosan, power untuk mengalahkan dunia. Makanya kalau kita mau melakukan terobosan besar, benar-benar kita harus menjaga level jiwa kita. Jadi itu adalah pesan pertama yang Tuhan mau sampaikan buat kita sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan selanjutnya kita mau melihat pesan Tuhan yang kedua. Kita mau melihat siapa saja orang-orang yang berkeliling mengitari tembok Yeriko. Untuk itu saya akan membaca dari kitab Yosua 6 ayat 3 sampai 5, di mana di situ dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Jadi ternyata yang mengelilingi tembok Yeriko ini adalah prajurit. Harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi kalau kita mau melihat di sini, yang mengitari itu bukan umat Tuhan keseluruhan, tetapi adalah prajurit. Makanya tadi saya dapat paham kenapa mereka dapat tahan di tengah tekanan, karena seperti sudah kita pernah bahas, anak-anak Tuhan yang menjadi prajurit Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah dilatih. Makanya saya percaya kenapa mereka bisa melewatinya dengan sempurna, karena mereka adalah prajurit. Kemudian ayat 5-nya, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi dari ini semua kita mau melihat ada siapa saja. Ada Yosua pastinya sebagai pemimpin, kemudian ada
semua prajurit, artinya semua tentaranya turun. Kemudian ada 7 imam yang membawa 7 sangkakala, dan ada imam pembawa tabut. Dan kemudian juga bangsa Israel itu juga tidak diam, mereka menunggu aba-aba. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak dengan nyaring, dan mereka harus memanjat, karena kita tahu tadi kota Yeriko itu juga tinggi ya, dan mereka langsung maju ke depan. Apa yang kita dapat dari ini semua? Jadi kalau kita mau melihat di sini, Yosua tidak sendiri melakukan perkara besar dengan Tuhan, tetapi Tuhan memakai Yosua sebagai pemimpin untuk menyampaikan strategi, pikiran atau nesiamanya Tuhan. Tetapi untuk merealisasikannya harus bersama-sama. Dan dari ini semua apa yang kita dapat, inilah yang dinamakan the power of togetherness. Inilah kekuatan waktu kita sama-sama unity. Tembok Yeriko rubuh bukan karena malaikat Tuhan yang hancurkan. Tembok Yeriko rubuh karena ada anak-anak Tuhan yang bersatu sesuai dengan talenta atau karunia yang sudah diberikan. Ada yang meniup shofar, ada yang kemudian juga menjaga, ada yang memanjat, ada kemudian yang bersorak-sorai. Mereka menjadi satu bersama, membuat satu kekuatan yang namanya dunamos, kekuatan yang sangat powerful, sampai-sampai disamakan dengan kekuatan gempa 7 skala Richter. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan anak-anaknya, waktu kita menduduki tanah Kanaan, kita harus punya kesadaran bahwa kita punya kuasa yang bila diaktifkan dapat merobohkan tembok-tembok kemustahilan di hidup kita. Dan semua ini dapat terjadi karena yang namanya unity. Kalau kita mau melihat di sini, tidak ada yang lebih berjasa, tidak ada yang lebih besar. Semuanya bekerja sama mengikuti strategi, pikiran atau nesiamanya Tuhan. Di sini yang ditinggikan adalah tabut Allah. Karena kalau kita mau melihat, mereka mengangkat tabut Allah, bicara kehadiran Tuhan, bicara pikiran Tuhan, bicara kepintarannya. Jadi tahun 2025 Tuhan pesankan untuk anak-anak Tuhan, stop untuk mencari kemuliaan masing-masing. Anak-anak Tuhan harus bekerja sama seperti ada tertulis di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan mau di 2025 ini adalah tahun di mana anak-anak Tuhan harus unity. Dan kita sebagai gereja Tuhan, untuk kita dapat unity, kita harus menurunkan ego kita, sehingga kita dapat hidup damai, kita hidup dapat bertolong-tolongan seperti tadi yang tertulis di kitab Galatia 2. Stop untuk saling menjatuhkan atau menyakiti. Ini waktunya anak-anak Tuhan saling menerima dan memakai karunia yang Tuhan sudah percayakan untuk masing-masing gerejanya, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Berhenti untuk merasa paling benar sehingga tidak ada lagi penghakiman atas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berhentikan pekerjaan iblis yang mau merusak tubuh Kristus. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kondisi gereja di akhir zaman saat ini, kita lihat tidak usahlah di antar denominasi, di masing-masing di dalam gerejanya saja kita lihat banyak perpecahan, di dalamnya banyak persaingan yang sebenarnya semuanya lahir dari ego masing-masing. Dan anak-anak Tuhan harusnya punya kedewasaan dengan apa? Dengan menjaga dan terus bertumbuh dalam level jiwa kita. Dan bila tubuh Kristus tidak bisa unity, apa akibatnya? Tuhan tidak menemukan tempat untuk menaruh kepalanya. Bicara apa? Bicara dia dapat menuangkan pikirannya, dapat menuangkan rencananya, dapat menaruh nesiamanya. Tahun 2025 adalah tahun di mana
dimulainya era Nesiama, era pikiran di mana kita anak-anak Tuhan harusnya yang menjadi goal utama kita adalah pikiran Kristus, melakukan kehendaknya, melakukan rencananya di atas semua kepentingan individu dan organisasi kita. Kita mau baca ayat tentang ini, ada di Matius 8 ayat 19-23 dan juga ada di Lukas 9 ayat 57 sampai 42. Matius 8 ayat 19 sampai 23. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kenapa? Karena anak-anak Tuhan sibuk dengan kepentingan pribadi, kepentingan organisasi dan sebagainya. Era Nesiama itu adalah era di mana Tuhan menyatakan pikirannya lewat anak-anaknya. Saya lanjutkan ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tuhan mau di era Nesiama ini dia temukan orang-orang yang mau ditaruh Nesiama Tuhan, pikirannya Tuhan. Hal yang sama juga ditulis di Injil Lukas. Saya tidak bacakan karena isinya sama, tetapi kalau di Alkitab sampai ditulis berulang berarti ini adalah hal yang sangat penting. Jadi kiranya ini dapat menjadi perenungan kita untuk kita masuk ke tahun yang baru. Tahun 2025 adalah tahun era intelijen atau era Nesiama, tahun di mana Tuhan memberikan kecerdasan ilahi kepada anak-anaknya. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang menuliskan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya waktu membaca ayat ini, saya dapat merasakan ada hal yang membuat Tuhan resah. Kenapa? Sepertinya dia menggambarkan keadaan gerejanya di akhir zaman. Dan kalau kita mau melihat dari pola penciptaan, kita pernah membahas ini. Di pola penciptaan itu kita tahu dalam segala sesuatu Tuhan bekerja dengan polanya. Maka ayat firman Tuhan tadi mengatakan tentang serigala. Serigala itu binatang liar yang ada di darat. Dikatakan dia punya sarang. Nah, kalau kita mau melihat kepada tabel ini, maka serigala itu ada di level pertama, di daratan, di tempat binatang liar. Dan kalau di level jiwa orang Ibrani, ini kita kenal dengan yang namanya nefes. Dan kemudian yang kedua adalah burung. Bicara itu adalah level yang kedua. Kita sudah pernah membahas ini dahulu. Dan kalau bicara ini ada di level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, ini ada di level ruah. Bicara wadahnya adalah tentang otak, emosi. Dan kemudian kalau yang terakhir itu Tuhan mengatakan kepala anak manusia, ini bicara apa? Ini bicara tentang level 3. Bicara tentang kepala anak manusia, bicara tentang kepala Kristus, ini bicara tentang Nesiama, bicara tentang pikiran Kristus. Dan kalau kita mau melihat di situ, wadah dari level ketiga ini adalah terang. Jadi makanya kita dapat paham di level yang ketiga ini bagaimana Tuhan yang adalah terang sebagai wadahnya mau menaruh pikirannya kepada anak-anaknya yang hidup di dalam terang. Jadi bagaimana Tuhan mau menaruh kepalanya yang adalah terang kalau anak-anaknya masih hidup dalam keadaan gelap atau tercemar atau masih terkontaminasi dengan dunia. Makanya
kita dapat melihatnya beberapa kali Tuhan selalu berbicara kepada kita. Waktu Olimpiade juga Dia sampaikan bahwa keresahannya, bahwa anak-anaknya banyak yang masih tercemar hidupnya. Makanya sepertinya kita melihat ada kegelisahan Tuhan di sini. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya yang mau dipakai Tuhan, kita harus mau untuk dapat menjawab keresahan dari Tuhan ini. Jadi sekali lagi di sini Tuhan mau bicara tentang bagaimana di era yang baru ini, di musim yang baru ini, Tuhan mau meletakkan kepalanya, bicara tentang pikirannya, bicara tentang nesyama, bicara tentang terangnya. Dan kalau tadi dikatakan bicara tentang kepala Kristus, artinya yang Dia cari adalah apa? Tubuh Kristus. Kita yang gerejanya adalah tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuhnya. Makanya Tuhan sedang mencari siapa? Mencari anak-anaknya. Kita sebagai gereja Tuhan, kita adalah anggota tubuh dari Kristus yang harusnya kita harus punya yang namanya tadi the power of togetherness, sehingga Tuhan punya tempat untuk menaruh palanya yang bicara tentang gerejanya. Tanpa unity dari gerejanya atau anak-anaknya, rencananya tidak bisa direalisasikan, khususnya di era akhir zaman ini. Oh ya, saya teringat saya pernah dapatkan satu pesan Tuhan tentang keberadaan anak-anaknya atau gerejanya di akhir zaman ini. Tuhan pernah memberikan gambaran keberadaan anak-anaknya sebagai tempat yang disebut dengan gurun Atacama. Mungkin beberapa yang pernah ikut Zoom, pernah saya bagikan tentang ini di awal tahun, dan saya akan kembali membahasnya karena sepertinya ini berkaitan dengan apa yang kita sudah bahas hari ini. Kita mau melihat gambaran gereja Tuhan digambarkan sebagai gurun Atacama. Apa itu Atacama? Atacama adalah nama tempat atau gurun di mana kita bisa lihat di peta benua Amerika, itu Amerika Selatan yang di sebelah kiri yang berwarna kuning itu Atacama, dan menurut tulisan dari Nature edisi November 2018 mengatakan bahwa Atacama adalah termasuk gurun tertua dan sudah mengalami kondisi kekeringan selama 150 juta tahun terakhir, dan bahkan dikatakan juga tempat ini dikenal sebagai tempat terkering di bumi. Ia hanya menerima curah hujan kurang dari 1 mm setiap tahunnya. Bahkan ada beberapa tempatnya yang tidak pernah mendapatkan hujan sampai 500 tahun terakhir ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keringnya daerah tersebut. Bahkan kalau kita mau membaca banyak berita yang ditulis tentang Atacama ini, dikatakan bahwa gurun Atacama adalah rumah bagi komunitas organisme yang telah beradaptasi untuk berkembang dalam kondisi yang keras. Jadi benar-benar tidak ada kehidupan di sana, dan kalau ada kehidupan di sana itu adalah organisme yang sudah beradaptasi dan berkembang dalam kondisi yang keras. Dan kalau kita lihat, para ilmuwan memakai Atacama ini untuk mempelajari tentang planet Mars, karena dikatakan bahwa kondisinya hampir sama dengan kondisi planet Mars. Jadi benar-benar kering dan tidak ada kehidupan. Kalau kita mau melihat kenapa Atacama ini mengalami kekeringan yang luar biasa, sebenarnya bukan disebabkan karena kondisi Atacama, tetapi karena ada pegunungan di sekitarnya. Ada pegunungan Andes dan Costa Chili, yaitu pegunungan yang mengelilingi gurun ini yang menyebabkan penyumbatan kelembapan. Jadi sepertinya Atacama ini tertutup oleh tembok yang tebal, sehingga berkat-berkat Tuhan sepertinya tidak bisa masuk karena terhadang dengan yang namanya pegunungan Andes dan Costa Chili, sehingga gurun Atacama menjadi semacam zona kematian bagi tumbuh-tumbuhan karena lingkungan sekitar Atacama. Jadi pegunungan-pegunungan tadi itu merampas air tanah dan juga nutrisi dari Atacama.
Inilah yang menggambarkan keadaan Atakama kenapa menjadi kering. Dari sini semua kita menghubungkan seperti apa yang tadi Tuhan sampaikan. Dia menggambarkan anak-anaknya sebagai gurun Atakama. Kita mau melihat ada fase yang begitu kering dari anak-anaknya, yang kalau kita melihat tadi organisme yang dilatih keras yang bisa ada di sana. Kita pernah membahas ini tentang bagaimana anak-anak Tuhan yang dilatih sebagai prajuritnya, sebagai tentaranya itu dilatihnya bukan dengan cara yang biasa-biasa. Kita sudah melihat kemarin di seri sebelumnya bahwa dikatakan bahwa anak-anak Tuhan yang dilatih untuk menjadi prajuritnya itu seperti Kopassus, pelatihan Kopassus, di mana pelatihannya di atas kemampuan manusia. Dan kalau kita mau melihat Atakama ini menjadi kering, kenapa? Bukan karena kesalahan Atakamanya, tetapi ada lingkungan sekelilingnya yang menguras air, menguras nutrisi dari tanah Atakama. Ini seperti gambaran anak-anak Tuhan yang hidup dengan orang-orang NPD. Benar-benar kering karena sukacitanya, damai sejahteranya, semua dirampas. Ini yang membuat anak-anak Tuhan terlihat kering seperti gurun Atakama. Kenapa saya membahas ini? Karena kalau tadi kita perhatikan yang mengelilingi tembok Yosua itu bukan bangsa Israel kebanyakan. Yang dipilih adalah semua prajurit. Jadi tidak semua dari anak-anak Tuhan ya. Tapi mungkin saya berbicara kepada orang-orang yang dilatih untuk hidup dalam kekeringan selama bertahun-tahun dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin ini gambaran dari pelatihan prajurit Kristus, karena kalau kita mau melihat tadi yang bisa melewati semua badai tanpa berbicara, saya yakin orang-orang yang bukan biasa-biasa, orang-orang yang sudah dilatih secara khusus. Dan di tahun 2013 itu mereka mengalami banjir bandang, banjir yang luar biasa. Kondisi ini benar-benar seperti rasanya kondisi yang terkutuk, di mana satu saat kekeringan, tetapi waktu hujan itu datang, bukan hujan yang membawa pertumbuhan, tetapi hujan yang menghancurkan juga daerah itu. Memang tempat ini sepertinya tempat yang terkutuk ya, karena benar-benar tidak ada hal yang baik yang dilihat secara kasat mata. Secara kasat mata ya, saya tidak bicara secara yang tidak terlihat. Rasanya juga orang malas untuk melirik tempat ini karena benar-benar tidak ada kehidupan. Kembali lagi saya ingatkan bahwa gurun Atakama ini menggambarkan prajurit Kristus yang dilatih keras. Mungkin orang-orang mulai menghindar karena mereka melihat kenapa hidupmu sepertinya benar-benar terkena kutuk, benar-benar rasanya tidak ada yang namanya berkat. Apa makna dari pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat gambaran Atakama ini? Ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau kita mau lihat gambaran Atakama ini seperti yang ada di kitab Sakaria 8. Saya sarankan untuk membaca kitab Sakaria 8, tetapi saya akan memulainya dengan ayat yang ke-10 dulu. Sakaria 8 ayat 10 yang menjadi gambaran Atakama atau gambaran gereja Tuhan yang sedang dilatih menjadi prajurit ya. Bagaimana gambarannya? Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan melatih anak-anaknya sebagai prajurit, sepertinya segala sesuatu itu tertutup. Apa yang diupayakan oleh anak-anak Tuhan
khususnya di akhir zaman ini rasanya tidak berhasil. Hidup semakin kering dan tidak pernah aman karena banyak orang-orang di sekeliling yang terus menguras energi. Makanya jangan heran waktu saya pernah membagikan tentang NPD ini kepada para pendoa, hampir seluruhnya mengalami bahwa mereka hidup dengan orang NPD. Apakah ini kebetulan? Saya yakin karena ini semua sedang dipersiapkan. Ya, seperti gambaran tadi, Atakama itu tanah kering. Bahkan kalau kita mau melihat, Atakama ini kering bukan karena dia salah dalam melakukan sesuatu, tetapi karena ada sekelilingnya pegunungan Alpen yang menguras air dan nutrisi. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang dilatih sebagai tentara. Tuhan taruh orang-orang di sekelilingmu yang terus menguras energimu, menguras sukacitamu, dan menguras damai sejahteramu. Dan waktu kita melihat pegunungan Alpen, itu pegunungan yang indah. Mungkin selama ini engkau yang dilatih sebagai prajurit Tuhan, engkau melihat kenapa aku yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, aku yang setia dengan Tuhan, aku yang benar-benar mengikut Tuhan, tapi aku tidak mengalami apa-apa. Bahkan aku rasanya seperti orang yang tidak diberkati. Dan waktu Anda melihat sekeliling Anda, orang-orang yang justru menganiaya Anda, hidup mereka sangat diberkati. Ya, memang ini bukan untuk semua ya, tetapi saya khusus ini bicara kepada prajurit yang dipakai Tuhan untuk berkeliling. Semua punya dampak. Sebagai umat Tuhan, ada yang tadi bersorak, ada yang memanjat, ada yang maju, ada sebagai imam, ada yang meniup shofar, ada yang mengangkat tabut. Sebagai prajurit, ini saya berbicara sebagai prajurit, sama upahnya, tidak ada yang lebih. Sebagai prajurit bukan berarti mereka lebih hebat, tidak. Tetapi saya memberikan understanding untuk Anda tetap kuat. Kuatkan, teguhkan hati, sebab Tuhan sedang membawa kita kepada satu hal yang luar biasa. Dan banyak dari beberapa anak Tuhan yang saya temukan hari-hari ini berbicara bahwa mereka benar-benar ditinggalkan dari segala sesuatunya karena mereka melihat bahwa kehidupannya seperti kehidupan yang terkutuk. Saya menemukan beberapa orang yang share berkata bahwa temannya, keluarganya, komunitasnya bahkan sudah meninggalkannya karena mereka melihat bahwa tidak ada yang baik dari kehidupannya. Bahkan mereka takut bahwa keberadaan mereka ini akan menyusahkan. Ingat ya tadi, anak-anak Tuhan harus bertolong-tolongan di 2025. Kalau kita diberkati, berkati orang-orang yang benar-benar Tuhan mau pakai untuk kemuliaannya. Dan itulah yang akan menimbulkan satu power yang luar biasa. The power of togetherness menghasilkan dunamos. Dan kalau kita mau melihat dari ini semua, ada berita baik bagi Anda yang dilatih sebagai prajurit. Masih di Sakaria 8. Kalau tadi sampai Sakaria 10, kalau hidupmu saat ini ada di Sakaria 10, jangan berhenti. Masih ada Sakaria 11. Kita mau melihat ada pembalikan keadaan di situ. Kita mau baca ya. Ayat 11, tetapi sekarang biarkan ini menjadi nubuatan buat kita semua, khususnya anak-anak Tuhan yang dilatih sebagai prajurit. Saya bacakan Sakaria 8 ayat 11. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini, demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Engkau yang masih bertahan sampai hari ini, masih setia kepada Tuhan. Kalau kemarin kau menanam tidak pernah menikmati buahnya, ini janji Tuhan. Pohon anggur akan memberi buahnya, tanah akan menghasilkan. Kalau kemarin rasanya
apa saja yang dibuat tidak ada yang berhasil. Ini tahun Tuhan akan memberikan air embunnya. Dan dikatakan ayat 13, kalau kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda, Israel, sekarang aku akan menyelamatkanmu. Ini waktunya, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Pesan yang sama kepada Yosua waktu masuk tanah Kanaan. Dan ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Dari sini kita bisa melihat bukan kesalahan dari atakamanya. Maka pada waktu itu aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem, kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ingat ini apa tadi? Ini bicara tentang ruah. Laksanakanlah hukum yang benar, mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Jangan merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Kita mau melihat di sini Tuhan sudah membentuk kita untuk mulut kita bukan dipakai untuk bersungut-sungut atau melakukan kejahatan, tapi mulut kita sudah dilatih untuk mengeluarkan sesuatu yang powerful. A massive blossom season akan datang, musim semi, musim berbunga yang masif. Dan waktunya kapan? Itu sekarang. Ayo semangat, ini waktunya Tuhan ubahkan keadaan kita. Kita akan dipakai sesuai dengan apa yang sudah diproses dalam hidup kita. Kita mau lihat apa yang terjadi dengan Atakama hari ini. Kita lihat seperti hamparan karpet yang menutupi padang gurun. Sepertinya tidak terlihat lagi tanah yang kering. Orang kalau melihat ini tidak pernah tahu kalau di situ dulunya ada tempat yang kering. Tempat ini sudah menjadi tempat di mana anak-anaknya mulai dimunculkan. Inilah a massive blossom season. Ini waktunya anak-anak Tuhan muncul di permukaan. Apa yang Tuhan mau katakan di sini? Di akhir zaman akan ada anak-anakku yang akan muncul bersamaan. Ingat tadi ini the power of togetherness. Mengubah keadaan Atakama yang tadinya orang tidak mau melihat ke sana karena sulit dijangkau dan kondisinya juga tidak enak untuk ke sana. Tetapi hari ini orang-orang berdatangan ke Atakama untuk melihat keajaiban Tuhan, di mana ada bunga yang begitu semarak bersama-sama bermekaran di sana. Dan inilah tempat yang disukai Tuhan, tempat di mana Dia mau meletakkan kepalanya. Bicara apa? Bicara semarak yang sama. Dan ini waktunya Anda mekar, Anda waktunya untuk berbunga, tapi bukan untuk pribadi Anda, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dahulu kita lihat ada hamba-hambanya yang luar biasa secara perorangan, ya kita bisa lihat bahkan beberapa hamba Tuhan sepertinya diagungkan, diidolkan. Kalau misalnya gambaran bunga, itu ada gambaran bunga yang menonjol. Ada mungkin bunga anggrek, ada bunga mawar, ada bunga-bunga yang terlihatnya lebih indah dari bunga yang lain. Tetapi di akhir zaman Tuhan tidak bangkitkan itu. Tuhan sedang kumpulkan anak-anaknya yang mau masuk dalam musim yang berkembang bersama-sama. Kita lihat di layar ya, itu benar-benar sepertinya tidak ada yang menonjol satu sama lain. Dan kalau kita mau ambil satu bunga Atakama ini dan kita taruh di pot, bunga ini gak bagus, bunga ini biasa saja. Tetapi waktu dia bersama-sama, itu menjadi satu pemandangan yang luar biasa. Inilah semarak dari the power of togetherness. Ini yang Tuhan mau di era yang baru ini. Tuhan dapat meletakkan kepalanya kepada gerejanya yang
tidak menonjolkan semaraknya, tapi semua waktu kita melihat itu adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang menonjol secara pribadi, tetapi semua akan bergandengan tangan. The power of togetherness akan terjadi. Dan kalau kita mau melihat di berita yang menuliskan tentang Atakama ini, dikatakan bahwa bukan hanya satu bunga yang akan muncul, tetapi ada 200 macam bunga yang muncul di sana. Dan kalau kita lihat itu benar-benar seperti karpet. Ada yang biru bersama-sama, ada yang kuning bersama-sama, ada yang warnanya jingga bersama-sama. Indah sekali. Dan semuanya hanya untuk membawa kemuliaan Tuhan. Dan inilah gereja Tuhan yang Tuhan cari, di mana Dia mau menaruh kepalanya. Dan kalau saat ini firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa serigala dan burung punya sarang, kita mau katakan, Tuhan, kami siap untuk menjadi tempat-Mu. Taruhlah pikiran-Mu, taruhlah nesiamamu untuk kami dapat mengerjakan seperti Yosua dan bangsa Israel yang bersama-sama menghancurkan tembok yang begitu tebal, tembok Yeriko, tembok-tembok yang dibuat oleh kegelapan di depan di 2025 yang menghalangi janji Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan the power of togetherness, kita akan menghancurkan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan. Ayo anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini Anda diproses seperti prajurit, ada tugas besar yang Tuhan mau berikan di akhir zaman. Ingat tadi yang berkeliling itu prajurit yang dapat menahan beban. Pikiran Tuhan itu tidak mudah, tidak bisa dia sampaikan kepada orang-orang yang tidak pernah diproses. Dia tahu dia harus menempatkan nesiamanya kepada siapa. Anda yang sudah dipersiapkan, ayo semangat, kita akan merobohkan tembok kemustahilan di bangsa ini. Khususnya kita akan masuk kepada Indonesia yang penuh dengan susu dan madunya. Indonesia memerlukan Anda, dan saya yakin Anda bisa mengelilingi tembok Yeriko dengan berlelah dan tetap setia percaya kepada janji Tuhan dengan tidak mengeluh, karena Tuhan sudah melihat apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tidak ada yang tersembunyi, semua Tuhan bisa lihat. Ayo bangkit, Anda diperlukan oleh Tuhan untuk kita sama-sama bergandengan tangan, bertolong-tolongan untuk kita siap masuk di era nesiamanya Tuhan, era di mana Tuhan meletakkan kepalanya kepada gerejanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau taruh kepalamu, pikiranmu, nesiamamu untuk hal-hal yang Engkau rencanakan. Oke, dahsyat. Rise up the army of God. Saya tutup dengan ayat ini. Semoga ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Saya akan bacakan ayat profetik di Yesaya 35. Saya bacakan dari ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepada semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan di penghujung tahun 2024 ini. Semoga apa yang Kava Ministry sampaikan hari ini dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati, saya mohon untuk bisa di-sharekan kepada keluarga, sahabat, kerabat, komunitas Anda, supaya semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir. Seperti yang kita bahas hari ini, kita anak-anak Tuhan ada di
level power, maka kita punya kuasa untuk melakukan perubahan baik terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, komunitas, bahkan bangsa kita. Dan apabila semakin banyak orang yang paham untuk menjaga level jiwa mereka dan terus bertumbuh mencapai kesempurnaan, dan orang-orang ini ada di sekeliling kita, maka kita akan dapat bergandengan tangan, kita akan meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, the power of togetherness. Oke, terus maju, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati, dan Kava Ministry terus mendoakan agar perjalananmu di tahun yang baru, di musim yang baru akan berhasil dan beruntung. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya sukacita surga terus menyelimuti kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.